Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu hamdan wa ashkuru syukran lillah. Usolli sholatan wa usallimu tasliman ala rasulillah. Walallahu ta'ala fil quranil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian yang budiman dan yang kami hormati, kembali kita melanjutkan pertemuan kita di pengajian kitab Wasiatul Mustafa yang berisi tentang wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga apa yang kita kerjakan, yang kita upayakan selama bulan Ramadan ini menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, yang bisa kita ambil manfaatnya fid dini wad dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah ta'ala wa li syafaati rasulillah wa bi karamati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirral aziz wa ana khususan ila muallif hadzal kitab wa jamil masyayihina wa ana khususan ila muassis hadzal ma'had. Sa'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pasal tentang doa-doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, ya Sayyidina Ali. Idza aradta tatkala ning ngarepake sira hajatan kelawan hajat. Faqra mongko maca sira ayatal kursi ing ayat kursi. Wad'u lan donga sira Allah ing Allah fil humi ing dalem prihatin. Filum ing dalem pira-pira prihatin wal kurubi lan pira-pira susah. Wa kulan ngucap sira ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfirli wa aslih li ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu hezat kang urip, ya qayyumu hezat kang jumeneng, la ilaha ora ana zat kang wajib den sembah iku maujud illa anta angin Tuhan, bi rahmatika kelawan rahmate Tuhan astaghits nyuwun pitulung kula, faghfir mong mugi ngapura Tuhan limaring kula, waslih lan bagusake Tuhan li dateng kula sakni tingkah kula, wa farid lan mugi mbungahake Tuhan hami ing susah kula. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yaksif ngilangi sapa Allah anka maring sira. Allahumma do Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaksif mongko ngilangi sapa Allah angka maring sira alhumuma ing susah, wa yufarid lan bungahake sapa Allah angka maring sira alkuruba ing dalem nalikane susah, wa yaktilan nekani sapa Allah laka maring sira hawaija ing pira-pira kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah apabila kita berhajat atau memiliki keinginan atau kebutuhan, punya hajat, kita pengen sesuatu begitu nggih, pengen sesuatu, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca surat atau ayat kursi nggih, surat ayat kursi. Ayat kursi insyaallah semuanya pada hafal. Kemudian setelah bagaimana cara membacanya? Membacanya adalah dengan keadaan prihatin susah, ya tegese jenenge wong njaluk, wong butuh karo Gusti Allah ya njaluke ya kelawan tenanan nggih, ya njaluke tenanan. Ya ndudohne lek awake dhewe iki butuh tenan, memperlihatkan bahwa kita ini memang butuh
betul sama Allah begitu nggih. Jadi ya ora karo cengengesan, ora karo sembarangan, ya kelawan prihatin, ditirakati, diriadoi, kelawan susah tenan len njaluk karo Gusti Allah ki tenanan. Nah, setelah membaca ayat kursi, kan apa ya eneng to wong njaluk karo cengengesan ngono kan ya ora tek patut nggih. Cara ya patut to ya ora diparingi karo Gusti Allah bocah iki tenanan apa ora to len njaluk karo cengengesan misale kan ngono nggih. Jadi sing tenanan len njaluk iki tegese sing tenanan, sing prihatin, sing duduhne susah tenan, butuh tenan karo Gusti Allah. Kemudian setelah membaca ayat kursi dengan keadaan yang prihatin, dengan susah, dengan sungguh-sungguh, itu kemudian membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyumu La ilaha illa anta birahmatika astaghis. Jadi kita memanggil zat yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha kuat. Kemudian kita memohon untuk faghfirli wa aslihli sa'ni wa farij hammi fa innallaha yaksifu angka al-humuma yufarrijul angka al-kuruba wa yaqdi lakal hawaij. Jadi doanya Ya Hayyu Ya Qayyumu la ilaha illa anta birahmatika astaghits faghfirli wa aslihli sa'ni wa farij hammi. Jadi membaca doa tersebut itu diharapkan nanti Allah itu akan menghilangkan kesusahan, kemudian menyampaikan kepada kita hajat-hajat yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Iza asobaka Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Sayyidina Ali, Idza asobaka tatkala ngenani ing sira apa humun susah au amrun utawa perkara kang penting fakul mongko ngucap sira subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsyil azim. Selanjutnya apabila kita sedang berada dalam keadaan susah, ya lidza sobakal hummu, apabila kita sedang berada dalam keadaan kesusahan atau sedang menghadapi sesuatu yang penting, maka kita dianjurkan untuk berdoa, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdoa subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsyil azim. Yang maksudnya bismillahirrahmanirrahim, kita memuji kepada Allah, la ilaha illa anta alaika tawakkaltu, kita berserah diri kepada Allah. Ya karena memang tidak ada tempat lain yang pantas kita berserah diri selain Allah, karena kita semuanya kita harus berserah diri kepada Allah dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Cuman jeleknya kita hanya kebanyakan dari kita ini eling Gusti Allah ini pas wayah susah tok, wayah seneng lali, ngoten ya. Jadi ya seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya ya dalam keadaan apapun kita harus senantiasa bertawakal, senantiasa pasrah kepada Allah. Jadi dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah itu harus senantiasa tawakal kepada Allah. Antara Rabbul Arsyil Azim, engkau adalah Tuhannya Ars yang mulia, zat yang mengerani, yang menguasai atas Ars gitu nggih. Jadi kita memuji, memberikan pujian kepada Allah dengan pujian. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Nah, itu doanya nggih, doanya subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Itu apabila kita mendapat kesusahan atau sedang menghadapi sesuatu yang penting. Misalnya kita mau apa nggih, apalah. Pokoknya menemui atau sedang akan menjalani sesuatu yang penting begitu. Jadi kita bertawakal kepada Allah dengan melafadzkan doa yang barusan tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, aksir ngekeh-ngekehna sira ad-du'ai ing donga. Alladzi alamanihi kang wis mulang ing ingsun sapa Jibril iku alaihi tetep kedue Jibril assalamu tawi keselamatan wa huwa utawi donga iku daimatu langgeng iku daimatu kang langgeng fitini ing dalem agama wa dunya lan ing dalem akhirat wa dunya lan ing dalem dunya wal akhirat lan ing dalem akhirat. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah supaya kita memperbanyak membaca doa yang diajarkan malaikat Jibril kepadaku Rasulullah maksudnya. Jadi malaikat Jibril pernah mengajari Rasulullah sebuah doa yang doa tersebut itu langgeng itu ya abadi di dalam agama, di dalam dunia ataupun akhirat. Doanya apa ya? Tegasnya doanya adalah doa yang biasa kita dengar dengan istilah atau kita sebut dengan istilah doa sapu jagat. Doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu doa yang biasa ya banyak kita semua insyaallah hafal ya doa itu karena doa itu sangat familiar sekali, sangat lazim sekali dilafadzkan pada saat ya, siapapun lah yang berdoa begitu ya. Jadi ternyata doa tersebut memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca doa tersebut karena doa tersebut adalah doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dan doa tersebut abadi dalam keadaan di dalam agama, di dalam dunia ataupun di dalam akhirat. Jadi doa tersebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ya Ali, Sayyidina Ali. Idza ra'aita tatkalane ningali sira al hilal ing tanggal fahalil mongko maca tahlil sira salasan ing telu wa kabir lan takbira sira salasan kaping telu wa kulan ngucap sira Allahu akbar wa azzu wa aktar mimma akhafu wahzar. Nah, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali bahwa apabila engkau melihat hilal itu ya awal bulan nggih. Pokoknya delok tanggalan awal bulan lah ngono ae gampangane karena kita kan pokoknya delok bulan awal misalnya kita wis penake ngomong delok tanggalan ngono ae. Ketika menemui kita melihat tanggal 1 begitu nggih, delok hilal, delok awal mula bulan, delok tanggalan awal ya sini hilal iki ya pertanda permulaan bulan seperti yang kemarin sampai disidangkan namanya sidang isbat untuk menentukan kapan awal Ramadan, kapan nanti awal masuk bulan Syawal. Seperti itu hilal yang sesungguhnya, tapi kan ada ora biasa ndeloki ngono kuwi to, ada manut karo kalender, manut karo pemerintah kan ngono. Jadi karena wis digawe kalender kita hanya tinggal mengikuti saja, kita hanya tinggal menyimak sidang kemudian menyimak hasilnya saja gitu ya. Jadi kita tidak pernah berupaya sendiri untuk menyaksikan hilal ya karena hilal itu memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, artinya harus menggunakan apa ya, menggunakan teropong ngono kae karena memang ya ora ketok lah pokoke ora ketok. Ya wis gampangane lek pengen ngamal niki ya ketika kita melihat kalender ngono ae, kalender awal bulan. Nah, itu diperintahkan kita untuk membaca takbir 3 kali, kemudian membaca tahlil la ilaha illallah 3 kali dan berdoa Allahu akbar wa a'azzu wa aktar mimma akhafu wa akhdar. Kemudian berdoa itu yang dimaksudkan doa, yang diinginkan doa ya kita memuji Allahu Akbar, kemudian kita memuliakan Allah,
waqdaru, dan karena Allah itu lebih kuasa, mimma akhafu dari sesuatu yang saya takutkan, waqdaru dan sesuatu yang saya takutkan, tegese wedi. Jadi kita memohon kepada Allah, pasrah kepada Allah, kita memuji Allah, kemudian kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang kita takutkan. Jadi pokoknya mengharapkan di awal bulan tersebut kita dihindarkan dari sesuatu atau hal-hal yang membuat kita cemas, membuat kita takut dan lain sebagainya. Mohon perlindungan selama bulan tersebut kita dihindarkan dari sesuatu, dari perkara-perkara yang membuat kita takut atau khawatir atau was-was terhadap sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim, kan gampang ya, dongane kan ora dawa. Pertama baca tahlil 3 kali, kemudian baca takbir 3 kali, kemudian Allahu Akbar wa azu akdar mimma akhafu akhdar. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Idza lakita tatkalane ketemu sira man ing wong tahdharuhu kang wedi sapa sira ing man. Bismillahirrahmanirrahim. Idza lakita tatkalane ketemu sira man ing wong tahdharuhu kang wedi sapa sira ing man, fakul mongko ngucap sira Allahumma Gusti Allah ini sak temene ingsun iku adru bika nolak ing sebab panjenengan fi nahrihi ing dalem gulune man, wastakfika lan amrih nyegah ula ing panjenengan ghadabahu ing jengkele man, ing bendune man, wa audzubika lan nyuwun mbaureksa nyuwun perlindungan kula bika kelawan panjenengan min sarihi saking olone man. Dan bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, apabila engkau bertemu dengan seseorang yang engkau takuti, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang kita takuti, kita disuruh berdoa, Allahumma inni adrobika fi nahrihi wastakfika ghadabahu wa a'udzubika min syarri. Kita memohon kepada Allah dengan berdoa ya. Yang maksudnya doa, kita berharap Allah, karena Allah menolak atau menolak kemarahan, menolak kejelekan, menolak kejengkelan orang tersebut karena Allah, begitu ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang jelek yang datang dari orang yang kita takuti. Nah, begitu. Jadi kalau ketemu orang yang kita takuti, orang yang yes mbuh sapa lah, mbuh musuh, mbuh sapa, pokoke wedi karo wong jahat, wedi kuwatir lek wong kuwi jahat, begitu nggih. Ya ndonga iki, Allahumma inni adrobika fi nahri wastakfika ghadabahu wa a'udzubika min syarri. Nah, itu doanya singkat. Jadi berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang jelek yang datang dari seseorang yang kita takuti. Jadi itu tadi bab-bab yang menerangkan tentang doa-doa, tentang doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya, karena doa itu penting ya, doa itu adalah senjatanya orang muslim. Jadi ya kita berdoa itu salah satu wujud kita menganggap atau berkeyakinan menunjukkan bahwa kita ini yakin dengan eksistensinya Allah, gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa kita ini selaku makhluk, selaku manusia itu memang benar-benar tidak mampu apa-apa, benar-benar rendah, benar-benar hina di hadapan Allah. Termasuk tadi ada kalimat-kalimat tahlil, bentuk-bentuk pujian terhadap Allah, kemudian pujian Allahu Akbar, begitu kan. Kita tentu menyatakan yang sebenar-benarnya kepada Allah, bahwa memang Allah itu maha besar, begitu. Jadi dengan kebesaran Allah itulah kita menyadari, mengakui bahwa diri kita ini adalah orang atau manusia yang tidak apa-apanya. Berarti otomatis kalau kita menganggap Sang Pencipta itu besar, otomatis kita tentu
saat itu pula kita merendahkan diri kita, kita meyakini bahwa diri kita adalah kecil, tidak bisa apa-apa. Karena yang besar itu hanya Allah. Makanya ya tidak ada peluang bagi kita manusia ini untuk sombong gitu ya. Jadi kalau analoginya seperti inilah gini. Misalnya kita kan sholat ya, misalnya kita pas sholat itu kan kita Allahu Akbar kemudian mengangkat tangan gitu ya. Mengangkat tangan sholat itu merupakan salah satu bentuk kepasrahan kita, bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Jadi kita mengakui bahwa hanya Allah memang yang besar begitu kan, hanya Allah yang patut disembah. Kita angkat tangan mohon ampun. Kita kalau misalnya di film-film itu kan, di TV gitu kan, kalau orang kalau sudah ngangkat tangan itu kan berarti sudah menyerah tuh, sudah menyerah. Jadi ya sudah tidak mampu apa-apa lagi, tidak mampu apa-apa lagi. Jadi kita menganggap diri kita ini memang sudah menyerah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi memang semuanya kita serahkan sama Allah gitu. Jadi memang kita tidak ada apa-apa lagi karena kita sudah menyerah. Kemudian dalam keadaan di dalam salah satu gerakan sholat itu kan juga ada gerakan sujud, di mana pada posisi sujud itu kan kepala kita atau dahi kita, sesuatu yang biasanya kita hormati, kita agung-agungkan. Karena kan kalau di Indonesia kan ya pada umumnya orang itu akan marah kalau dipegang kepalanya gitu. Jadi kalau dipegang pantatnya mungkin masih ya marah, tapi ya enggak semarah ketika orang dipukul atau dipegang kepalanya. Dan dalam keadaan sholat, dalam posisi sholat, posisi sujud, itu seseorang itu meletakkan kepala itu bahkan lebih rendah daripada bokong, daripada pantat. Berarti kan ya kita merendahkan betul diri kita pada saat itu di hadapan Allah, karena memang kita ya tidak ada apa-apanya apabila berada di hadapan Allah, karena ya Allah maha mulia, Allah maha besar, tidak ada sesuatu yang lebih mulia, tidak ada sesuatu yang lebih berkuasa atas diri kita selain Allah. Jadi ya wajar. Jadi memang kalau kita hayati betul setiap gerakan dalam sholat itu ya kita bisa betul-betul usul, bisa betul-betul nyambung, bisa merasakan bahwa kita memang sholat itu ya melakukan sebuah sebuah perbincangan, sebuah ya sowan, kita sowan kepada Allah. Kita merasakan bahwa kita ini melihat Allah, kemudian Allah yang pasti melihat kita. Dengan penghayatan seperti itu insya Allah sholat seseorang ya bisa jadi khusyuk, karena memang menghayati betul setiap gerakan, setiap bacaan, kemudian kita merasakan betul kehadiran Allah di hadapan kita. Jadi berbeda halnya dengan yang kita bahas kemarin soal riya dan lain sebagainya. Jadi memang ketulusan yang betul-betul tulus dari dalam diri kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba di hadapan Allah itu ya tidak ada apa-apanya, rendah, hina sekali. Ya kasarannya seperti seorang budak di hadapan majikannya, kan hina sekali begitu ya. Jadi begitulah seharusnya kita mengilhami atau menghayati sesuatu, menghayati setiap gerakan kita dalam sholat, menghayati setiap proses ibadah ya, bukan sholat saja, ya apa saja. Misalnya kalau sekarang ini bulan puasa, yuk kita hayati betul, kita hayati puasa itu menahan, kemudian kita tidak makan dan tidak minum dan lain sebagainya, menghayatan kepada nilai-nilai sosial bahwa di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa makan dan lain sebagainya. Kemudian nanti ketika zakat itu kita diperintahkan untuk memberikan zakat fitrah atau zakat mal. Kalau zakat mal kan tidak harus pas bulan puasa ya. Jadi zakat fitrah itu yang diserahkan ketika bulan Ramadan. Kemudian zakat mal adalah zakat yang diserahkan ketika harta benda kita sudah mencapai nisab. Jadi hal-hal ibadah-ibadah yang kita ilhami betul, kita hayati pelaksanaannya, insya Allah akan menjadikan sesuatu yang pasti berbias kepada diri kita, pasti berakibat baik terhadap diri kita. Ya paling tidak kalaupun belum berbias kepada orang banyak,
paling tidak berbias kepada diri kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya kita ini tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak bisa kecuali Allah mengizinkan kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau harus dapat rahmat Allah, harus dapat pertolongan Allah, harus dapat izin dari Allah. Karena yuk kita melakukan ibadah itu kan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sebelum itu, bahwa sesungguhnya ketika kita akan beribadah, kita beribadah itu sudah dapat pertolongan Allah. Karena tidak semua orang dibukakan pintu hati, diberi hidayah, dibukakan pintu rahmat untuk dapat mengabdi, beribadah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fununis hatta qala alaihi salatu wassalam wallahu bisawab. Al-Fatihah. Sekian pada pertemuan kesempatan hari ini, semoga apa yang kami sampaikan, apa yang sama-sama kita pelajari melalui kitab ini mendatangkan manfaat untuk kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan tentunya, dan membawa keberkahan bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.